Bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami yang menceraikan istrinya karena ulah seorang istri, maka dia adalah seorang pengkhianat. Dan seorang suami yang menceraikan istrinya karena ulahnya sendiri, ulahnya suami itu sendiri, permintaan suaminya itu sendiri, dia adalah seorang pengecut atau seorang penakut. Oke guys, sebelum video ini saya lanjutkan, alangkah baiknya saya menyapa untuk sobat semuanya. Bagaimana kabarnya sobat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sentosa dan setiap langkah baik itu usaha, setiap langkah dalam menyehatkan keluarga, semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya lanjutkan, mohon bagi sobat semuanya yang baru ketemu dengan channel ini untuk selalu mendukung edukasi ringan ini dengan like dan subscribe, dan jangan lupa untuk menulis komentar kalau dikira apa yang saya sampaikan perlu dikomentari, guys. Dan ini penting sekali untuk bahan sebagai acuan untuk video yang selanjutnya. Oke sobat, kenapa saya memberi komentar yang tanda kutip sangat pedas dalam hal perceraian? Hal ini saya mempunyai dasar yang sangat kuat karena saya sendiri adalah seorang muslim, guys. Maka disebutkan bahwa perjanjian antara suami dan istri disebutkan dalam Alkitab adalah perjanjian yang sangat kokoh. Sekali lagi saya katakan, perjanjian akad nikah antara suami dan istri adalah perjanjian yang sangat kokoh. Kalau boleh saya gambarkan dengan sederhana, bahwa perjanjian ini adalah tidak hanya sekedar perjanjian antara sebuah proses perdamaian antar golongan, antar desa. Misalkan ada satu desa, ada dua desa yang tawuran misalkan, terus ada kan perdamaian, terus ada perjanjian. Nah, perjanjian suami istri lebih kokoh dari ini, guys. Kalau lebih lagi saya jelaskan bahwa perjanjian suami istri ini adalah melebihi perjanjian antar negara. Sehingga menurut saya perjanjian suami istri adalah perjanjian yang bukan main-main kokohnya. Secara simpel sobat semua, perjanjian suami istri ini adalah awalnya adalah bahwa draft perjanjian ini diberikan kepada pihak istri yang disodorkan kepada pihak suami, dan pihak suami mengabulkan perjanjian itu. Artinya pihak suami menandatanginya persetujuan perjanjian itu. Sehingga saya gambarkan bahwa pihak suamilah yang betul-betul harus bertanggung jawab membina, bertanggung jawab terhadap utuhnya perjanjian ini. Oke, sobat semua, sehingga timbullah saya punya dua statement yang unik ini adalah sebagai cara untuk menjelaskan biar mudah difahami. Sebab sesuatu penjelasan kalau diberikan contoh atau dijelaskan dengan cara ekstrim, ya, dengan cara keras, maka mudah difahami. Dan seperti apa yang saya ucapkan tadi, saya ulangi. Statement pertama bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya karena ulah seorang istri, beliau adalah seorang pengkhianat. Oke, kenapa guys? Ya, karena istri telah mempercayakan suami, memberikan draft, ya, yang sangat baik kepada suami. Suami berjanji untuk menandatanganinya, mengkabulkannya, dan sudah terjadi. Dan sehingga kalau di dalam buku akad nikah itu ada kata-kata saya berjanji untuk menggauli istri dengan baik, saya berjanji untuk beri nafkah lahir dan batin dan sebagainya, bla 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 bla. Oke. Dan inilah janji seorang suami yang telah ditandatanginya sah. Sehingga sebetulnya logika saya, ya, apapun keadaan istri, baik buruk maupun tidak, ya, maka adalah tanggung jawab suami untuk menafkahi, untuk mempertahankan perjanjian itu. Kalau istri kurang baik, ya dikasih contoh, dididik dengan baik, sehingga itu adalah satu nafkah kebaikan
dari suami kepada istrinya. Maka ketika suami ya dengan ulah istrinya, suami menceraikan istrinya, maka disebut dengan pengkhianat, mengkhianati perjanjiannya sendiri. Oke, nah, sampai sini untuk statement pertama sudah selesai. Yang kedua adalah statement yang kedua adalah bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya karena ulah suami, ya, maka dia adalah seorang pengecut atau seorang penakut. Kok bisa Bang demikian? Ya sobat sekalian, demikian logikanya adalah bahwa istri masih cinta, istri masih keinginan untuk berbaik-baik, masih pengen mempertahankan perjanjian pernikahan. Lah kok suami tidak mau? Padahal itu adalah kemauan yang menandatangannya adalah suami itu sendiri. Kok suaminya malah lari dari kecintaan seorang istri, keinginan yang baik seorang istri. Maka karena lari dari kenyataan yang baik inilah saya sebut dengan ekstrim bahwa seorang suami adalah seorang penakut atau seorang pengecut. Halo guys, oke sobat semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan inspirasi untuk kita melangkah yang lebih baik. Oke, bye-bye.